Selamat siang Bu Siska, apa kabarnya nih? Siang Bu Nurul, alhamdulillah kabar baik nih Bu. Tapi saya baru pusing nih Bu. Aduh, pusing Hmm, banget nih Bu. pusing? Pusing kenapa Bu? Iya, Apa ada masalah? Mau cerita apa sama saya? Apa gimana? Mungkin ada boleh yang Bu. mau diceritain gitu. Boleh deh cerita-cerita sama Bu Nurul boleh ya? Minta waktunya Iya, sebentar buat ngobrol-ngobrol. oke oke, bisa bisa. Kebetulan saya juga ini lagi nggak ada jam ngajar, jadi kita bisa deh ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Eh, Kira-kira apa nih yang Bu Siska ingin dapat dari obrolan kita hari ini? Mungkin ini kali ya Bu ya. Solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu, tentang anak-anak yang ini kelas 12 terutama itu belum fokus ujian Bu. Jadi anak-anak belum fokus ya. Memang ada masalah apa dengan anak-anak kok bisa nggak fokus gitu? Mungkin bisa cerita lebih detail gimana Iya nih Bu, anak-anak. ini kan udah bulan Maret ya Bu ya, udah bulan Maret, sebentar lagi udah ujian sekolah, ujian masuk perguruan tinggi. Tapi saya melihat anak-anak itu kok belum fokus gitu loh untuk ujian itu, mempersiapkan dirinya untuk ujian sekolah maupun ujian ke perguruan tinggi itu tuh kayak belum belum ada gregetnya gitu loh Bu. Belum Hmm, hmm, fokus hmm. belajarnya. Oh iya, berarti anak-anak kurang fokus gitu ya? Emang, Iya Bu. emang mereka gimana sih maksudnya kok bisa Bu Siska mengatakan mereka kurang fokus, nggak semangat? Itu memang mereka selama ini bagaimana Bu? Sikap mereka itu Jadi kan bagaimana? ini Bu, waktunya kan cuma sebentar ya ini ya. Saya melihatnya tuh anak-anak masih banyak yang terlambat, masih banyak yang izin setiap pergantian jam pelajaran, kemudian ada jam tambahan juga nggak mau ikut, kemudian masih milih main-mainan, mending main basket daripada belajar gitu Bu, anak-anak Oh, ini. jadi mereka itu masih belum serius gitu ya, dalam Iya, mengikuti pelajaran gitu ya, Bu? Oh gitu, masih iya lebih Bu. suka main daripada belajar. Oke, kalau gitu menurut Bu Siska nih, kira-kira faktor apa sih yang membuat mereka kok seperti itu? Mungkin ada faktor-faktor penyebabnya yang Bu Siska tahu gitu? Kalau menurut saya mungkin lebih ke ini kali ya Bu ya. Sekarang kan nggak ada UN nih, nggak ada ujian nasional. Nah itu menjadi Hmm, salah satu hal yang membuat semangat anak-anak itu berkurang. Wah udah nggak ada UN, eh, sekolah pasti juga lulus kayak gitu Bu. Jadinya iya. mereka seperti menyepelekan gitu Bu. Mhm mhm. Jadi ya sekarang nggak ada UN ya, jadi mereka seperti santai gitu nggih, kesannya seperti menyepelekan gitu. Iya betul Bu. Jadi kayak nggak ada ininya gitu loh Bu. Ada targetnya. Oh aku harus lulus ujian nasional. Kalau dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang kan Iya. nggak ada. Nah itu anak-anak lebih menyepelekan gitu Bu. Nah iya. Padahal kalau kondisi sekarang dengan mereka kelas 12 itu menurut Bu Siska kondisi idealnya harusnya itu mereka itu seperti apa sekarang itu keadaannya? Kalau idealnya ya dengan waktu yang singkat ini harusnya mereka udah semangat belajar, fokus belajar, memanfaatkan waktunya sebaik mungkin gitu Bu untuk menyiapkan persiapan ujian-ujian itu. Itu ya, jadi lebih lebih semangat belajar gitu ya. Mungkin ada Iya, indikator-indikator yang Bu Siska lebih rinci gitu untuk menentukan mereka udah fokus dan semangat belajar itu bagaimana? Indikator terlihatnya itu bagaimana anak itu sudah fokus dan sudah semangat belajar? mungkin ini ya Bu ya, salah satunya mungkin anak-anak bisa datang tepat waktu, nggak terlambat lagi. Kemudian kalau diberi jam tambahan juga ikut, lebih eh, fokus belajar, udah nggak main-main lagi gitu Bu. Jadi mereka lebih menunjukkan serius belajar gitu ya, maksudnya Iya, mengikuti rangkaian belajar di sekolah dengan baik.
Oke, Oke. oke. Kalau misalkan kondisi ideal yang tadi Bu Siska ceritakan itu ibaratkan kita kasih angka di skala 1 sampai 10 itu 10 gitu ya. Hmm. Siswa Bu Siska saat ini itu ada di angka berapa, Bu? Kalau kondisi anak-anak saat ini mungkin masih di angka 5 mungkin ya Bu ya. Kalau melihat kondisi anak-anak seperti itu tadi mungkin masih di angka 5 mungkin Bu. Angka 5, masih setengahnya ya Bu ya. Nah, Iya. kemudian apa namanya, dari angka 5 ini, Bu Siska inginnya mereka itu bisa berubah sampai ke angka berapa itu? Ya setidaknya itu kan sudah ada perubahan yang lumayan signifikan mungkin ya Bu ya. Mungkin di sekitar angka 8 atau 9 gitu Bu. Biar anak-anak itu juga udah terlihat apa namanya fokus dan semangatnya itu udah terlihat jelas seperti itu. Mengingat waktunya itu udah tinggal sedikit lagi untuk mereka harus ujian sekolah maupun ujian masuk ke perguruan tinggi Bu. Iya ya, ini sebentar lagi gitu ya Bu. Jadi target Bu Siska adalah meningkatkan semangat anak yang tadinya sepertinya di angka 5 supaya bisa di angka 8 sampai 9 ngeten nggih. Iya setidaknya itu Bu 8 atau 9 mungkin. Oke. Terus nih, untuk mewujudkan ke situ, kira-kira apa ya yang Bu Siska bisa lakukan untuk membantu anak-anak ini supaya termotivasi semangat belajar dan fokus belajarnya itu? Seperti Iya apa? kalau Apa ya? ya kalau tadi kan kelihatannya anak-anak kan menyepelekan gitu ya Bu ya karena nggak ada UN. Mungkin bisa dengan bekerja sama Bu dengan kurikulum dan juga wali kelas itu memberikan semacam sosialisasi tentang syarat-syarat kelulusan bahwa sekolah itu tidak sekedar meluluskan tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka penuhi gitu loh. Kalau anak-anak nggak bisa memenuhi syarat itu ya nggak akan diluluskan oleh sekolah gitu. Jadi anak-anak biar juga ada gambaran seperti UN dulu bahwa ada target-target minimal yang harus mereka peroleh biar mencapai kelulusan gitu Bu. Berarti intinya mau bekerja sama dengan kurikulum untuk mensosialisasikan tentang syarat-syarat untuk masuk ke perguruan tinggi ngeten nggih Bu nggih? Iya Bu, Oke. betul. Nah, mungkin selain itu ada lagi mungkin rencana lain yang bisa dipraktikkan ke depannya Hmm, nanti? ini ya Bu ya, biar menggugah semangat gitu ya. Mungkin bisa diberikan semacam AMT gitu Bu, Achievement Motivation Training gitu. Mungkin bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, nanti diundang ke sekolah, memberikan AMT biar terbangun semangatnya anak-anak ini Bu. Gitu Nah, Bu bagus mungkin. itu Bu, ide bagus itu ya bisa. Jadi supaya motivasinya dan semangatnya itu tergugah gitu. Iya. Iya Bu, Nah, benar. jadi rencana Bu Siska tadi mau kerjasama dengan kurikulum dan wali kelas untuk mengadakan sosialisasi, juga ada ide untuk memberikan AMT ngeten nggih. Nah, Iya betul Bu. dari 2 rencana itu tadi nih, kira-kira mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat mungkin yang ini dulu ya Bu ya, sosialisasi dengan bekerja sama dengan kurikulum dulu, memberikan sosialisasi kepada anak-anak tentang syarat-syarat kelulusan, kriterianya apa aja sih buat kelulusan nanti gitu. Kalau AMT kan mengundang orang luar pasti nanti kan ada biayanya, nanti kan mungkin itu selanjutnya seperti itu. Mungkin yang pertama itu dulu yang bekerja sama dengan kurikulum dulu Bu. Oke, jadi mau bekerja sama dengan kurikulum untuk sosialisasi ya. Lah, Iya terus Bu. rencananya mau dilakukan kapan ini? Mungkin secepatnya ya Bu ya, mungkin pekan depan bisa ini kerjasama dengan kurikulum, nanti dilakukan sosialisasi untuk seluruh kelas gitu Bu. Oke, bagus bagus semangat untuk pekan depan. Lah, Iya kalau Bu. apa namanya, mungkin ada pihak-pihak yang bisa membantu untuk kesuksesan kegiatan ini, yang bisa Ya, dimintai bantuan?
Tentunya yang pertama mungkin izin dari kepala sekolah ya Bu ya, karena ini kan memang kegiatan sekolah. Kemudian yaitu nanti minta bantuan dari kurikulum untuk memberikan sosialisasi serta kerjasama dengan wali kelas biar nanti saat sosialisasi bisa membantu anak-anak untuk kumpul di aula diberikan sosialisasi gitu Bu. Oke deh, mantap itu idenya Bu, rencananya ya. Ya, Nah, jadi sepertinya gitu ya. pembicaraan kita kali ini sudah membuat hasil ini ya Bu ya. Jadi apa yang Iya, Bu Siska dapat dari obrolan kita saat ini? jadi alhamdulillah nih Bu, setelah ngobrol sama Bu Nurul nih jadi lebih lega gitu loh. Yang tadinya pusing saya lebih lega, kemudian dapat ide-ide baru tadi karena tadinya saya mikir sendiri, tapi setelah ngobrol sama Bu Nurul jadi uh, ada solusi nih yang harus saya lakukan secepatnya seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau bisa bermanfaat, tetap semangat mendampingi anak-anak didik kita nggih Bu nggih. Nah, lain kali nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi, saya juga pengen tahu perkembangannya gimana sama anak-anak kelas 12. Oke, siap Bu Nurul. Terima kasih ini atas waktunya nggih Bu Nurul. Oke, sama-sama Bu. Oke, sampai ketemu lagi Bu Oke, Nurul. udah ketemu. Saya mau masuk kelas ini, udah jam ngajar. Oh iya, Oke, 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 siap. oke. Lanjut ke umpan balik Refleksing dulu. ya Bu. Ya, umpan balik dulu Refleksi. ya. Ini umpan balik saya sebagai coach bagaimana monggo Bu Siska. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul dan Bu Dwi setelah melakukan praktek coaching ini tadi, saya sebagai coach di coach sama Bu Nurul, saya melihat Bu Nurul sudah melakukan setiap tahap-tahap dalam alur tirta nih, dalam coaching dari menetapkan tujuan, dari identifikasi masalah sampai ke yang terakhir itu sudah ada semua tahap-tahapnya di alur tirta itu sudah memancing apa namanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu sehingga memang um, jawaban dari permasalahan itu muncul dari saya sendiri sebagai coach gitu Bu. Kalau saya melihatnya alhamdulillah sudah bagus ini Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke.